Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Bapak-bapak Ibu yang hadir di room ini, mohon izin menyampaikan secara teknis apa yang akan dilakukan dalam proses pelaksanaan PPL ya. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Jadi di bagian pertama itu kami sudah men-set Bapak Ibu masuk ke dalam LMS untuk kepada admin kelas, guru PAMON dengan dosen pembimbing. Jadi silakan dicek. Khusus untuk kondisi peserta, F5 ini belum muncul di peserta karena menunggu finalisasi nilai ujian akhir dari ujian komprehensif. Persyaratan di PPL 1 ini adalah peserta PPG itu sudah lulus ya di uji komprehensif itu. Oke. Bapak Ibu ketika login di akun LMS-nya masing-masing, Bapak Ibu akan memperoleh tautan modul yang baru yaitu F5. Ini ya. Jadi ada PPL 1 F5. Silakan diklik tautan ini maka akan tersambung berpindah ke Oke, ini dia. Jadi ini adalah kelas atau modul dari PPL 1. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk di PPL 1 ini dijadwal selama 12 hari, kemudian untuk PPL 2-nya dijadwal selama 6 hari. Dari setiap pekan itu 6 hari kerja itu digunakan dalam istilah satuan siklus. Jadi 6 hari pertama di PPL 1 itu disebut dengan siklus 1, kemudian 6 hari tahapan kedua di PPL 1 itu adalah siklus 2. Setelah itu peserta akan mengikuti review PPL 1 selama 4 hari. Setelah itu akan lanjut lagi di PPL 2 yang disebut dengan siklus 3 untuk 6 harinya. Oke, kemarin itu peserta sudah menyusun dokumen perangkat sebanyak 3 set dokumen. Maka yang akan digunakan dalam PPL ini adalah 3 set dokumen tersebut. Ya, oke, kita coba lihat sama-sama bahwa di kelas LMS di bagian PPL 1 ya, di bagian PPL 1 ada 10 tahapan-tahapan yang tercantum di dalamnya. Untuk poin 1 sampai poin 5 itu terkait dengan siklus 1. Sedangkan di poin 6 sampai dengan 10 itu adalah siklus 2. Jadi 6 hari pertama, 6 hari kerja, mulai Bapak Ibu beraktivitas di poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita coba perhatikan di skenario yang sudah dibagi. Di skenario itu di hari pertama peserta itu mencermati perangkat pembelajaran. Gitu ya. Peserta mencermati perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Ya, yang sudah disusun sebanyak 3 set dokumen tersebut. Itu adalah aktivitasnya mahasiswa mencermati. Di hari yang kedua itu ada tetap masih beraktivitas di poin 1 ya, mencermati perangkat pembelajaran siklus 1. Jadi yang disebut dengan dokumen perangkat pembelajaran siklus 1, masing-masing peserta itu sudah mempunyai pemetaan bahwa ini dokumen RPP yang saya akan gunakan di siklus 1, di siklus 2, dan siklus 3. Gitu ya. Di 2 hari pertama kegiatan mencermati, gitu ya. Kemudian hari kedua itu adalah bagaimana peserta ya masuk ke dalam LMS, kemudian dia akan mengunggah ini upload file perangkat pembelajaran dan PTK pada siklus 1. Jadi cukup satu saja set dokumen yang diupload di sini. Di sini ada tambahan PTK. PTK tadi sama yang didiskusikan oleh Bapak Ibu dan teman-teman bahwa di kegiatan sebelumnya, di kegiatan review pengembangan perangkat pembelajaran, tepatnya di hari ke-6, di situ ada modul 33A dengan, LK 33A dengan 33B. Untuk siklus 1, sama yang didiskusikan tadi,
bagaimana para peserta itu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Itu bagian awalnya di PTK di siklus 1. Oke, di bagian ini mohon nanti diarahkan kepada admin kelas masing-masing untuk mendistribusikan atau membagi upload file untuk berdasarkan kelompoknya, karena berdasarkan surat tugas yang dibagikan itu sudah ada masing-masing kelompoknya. Itu adalah yang dilakukan di hari pertama dan hari kedua, ya, pencermatan perangkat pembelajaran siklus 1, siklus 2. Oke. Kemudian kita pindah di hari yang ketiga. Di hari yang ketiga itu berdasarkan kegiatan week meeting ya yang dilakukan di hari kedua ini, berdasarkan dari bahan-bahan yang diupload peserta itu didiskusikan antara dosen pembimbing PPL, guru PAMON, dan peserta PPG. Saran dan masukan yang ada di atas, peserta akan melakukan revisi perangkat pembelajaran untuk di siklus 1. Siklus 1 ya. Di sini ada aktivitasnya, peserta akan berdiskusi. Ini ya, mengunggah di sini. Jadi untuk hari ketiga ini silakan kepada para pembimbing PPL atau dosen PAMON ya untuk mengkonfirmasi ke admin kelas apakah dibutuhkan pertemuan secara week meeting. Kalau dibutuhkan, diminta untuk menambah week meeting di bagian revisi perangkat di bagian ini. Gitu ya, untuk di bagian ini. Itu untuk aktivitas di hari ketiga. Jadi, sangat diharapkan dalam kegiatan di modul 2 ini, revisi perangkat pembelajaran siklus 1 itu sudah final. Ya, meskipun sudah direview, tapi sudah dicermati lagi selama 2 hari, kemudian direvisi di hari ketiga. Oke, kita pindah di hari yang keempat di skenario. Skenario itu adalah pelaksanaan pembelajaran dan perekaman di siklus 1. Gitu ya. Jadi teman-teman peserta PPG itu akan melaksanakan pembelajaran di masing-masing sekolah lokasi PPL-nya dan perekamannya. Gitu ya. Jadi dia akan melaksanakan pembelajaran dan perekaman. Terkait tadi di teman-teman dari PAUD dan ada juga sekolah yang terkait tadi misalnya 5 ya, kemudian sekali saja jadwalnya. Hal yang seperti itu Pak, silakan dikondisikan, terutama PAUD, sudah disampaikan tadi Pak Sawal, apakah praktek pelaksanaan pembelajaran atau perekamannya itu boleh diambil di hari Jumat atau sekali digeser ke hari Seninnya. Ya, disesuaikan Pak atau dikondisikan, karena ini masih dalam kondisi pandemik sekarang ini ya. Ya, terkait juga tadi yang 5 hari kerja, tapi kalau PAUD tadi ya, cukup kalau libur di hari Sabtu ya silakan beraktivitas di hari Jumat atau hari Senin dalam pelaksanaan pembelajaran dan perekamannya. Setelah peserta melakukan misalnya dari pagi hari sampai siang, boleh lagi di sini Bapak Ibu, kalau membutuhkan pertemuan week meeting dan sebagainya, boleh ditambahkan aktivitas itu. Tetapi peserta akan masuk ke bagian ini untuk mencatat hasil praktek pembelajaran di siklus 1. Itu di hari keempat. Kemudian di hari kelima, ya, ada pelaksanaan editing dan upload rekaman praktek pembelajaran di siklus 1. Ada disebut pelaksanaan editing dan upload rekaman. Jadi di sini, di hari kelima, diharapkan peserta untuk bisa. Karena mohon maaf, sesuai dengan RPP yang dijadwal oleh peserta, biasanya jadwalnya itu 2 JP atau 2 jam pelajaran, jadi peserta pada saat hari keempat itu melakukan perekaman praktik pembelajaran itu secara utuh, secara full. Ya, secara utuh atau secara full selama 2 JP. Setelah itu dia akan mengupload linknya di bagian ini, poin 4A yang video lengkapnya. Sini ya. Ini. Jadi dia mengupload ya di bagian ini link video secara utuh yang diupload ke YouTube. Jadi setelah ada linknya ini, disilahkan kepada Bapak Ibu, guru PAMON dan dosen pembimbing untuk mencermati video pembelajaran secara utuh di siklus 1. Setelah itu peserta akan melakukan editing, ya editing. Di sini ada pelaksanaan editing. Editing itu apa yang dilakukan? Yaitu dari durasi waktu yang dilaksanakan perekaman 2 JP, peserta akan melakukan editing video pembelajaran dibuat dalam durasi waktu 7 sampai 10 menit atau ya bisa juga lebih-lebih sedikit, misalnya 12, 13, 15 menit dengan catatan
kapasitas video itu yang sudah diedit itu tidak lebih dari 401 MB. Karena izin dari LMS akan bisa menerima upload tugas video peserta jika tidak lebih dari 401 MB. Tapi mohon dikonfirmasi memang bahwa dalam video editing itu kalau di petunjuk itu ada 7 sampai 10 menit, bahkan ada maksimal 15 menit. Di situ harus sudah tampak dengan sangat jelas tahapan-tahapan penting kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan. Nah, sama yang sebelumnya, ada pendahuluannya, ada intinya, kemudian ada penutupnya. Masing-masing di dalam bagian itu sudah lengkap terurai apa-apa yang harus dilakukan. Nah, dalam editing juga itu ya sama seperti biasa, bisa dikasih teks, keterangan, judul, nama pesertanya siapa, sekolahnya siapa, di mana dilakukan, waktunya apa, materinya apa, gitu ya. Masuk di pendahuluan misalnya dikasih identitas, misalnya mulai presensi, kemudian masuk di inti menyampaikan tujuan dan sebagainya. Nah, mohon diingatkan bahwa dalam pelaksanaan video praktik pembelajaran itu bisa sama yang dilakukan kemarin pada saat review, yaitu menampilkan yang tergolong dalam new model peer teaching. Nah, itu mungkin aktivitasnya di hari kelima. Nah, hari terakhir di hari ke-6 itu adalah bagaimana peserta ya mengunggah, masukkan dan balikan rekaman praktik pembelajaran di siklus 1. Jadi berdasarkan mungkin diskusi di sini ya, ada bisa ditambahkan juga repeating di titik poin 5 ini ya. Di poin 5 ini peserta akan mengunggah masukan-masukan, kemudian balikan-balikan berdasarkan saran perbaikan. Bisa juga dia mengedit ulang rekaman-rekaman praktik pembelajarannya di siklus 1. Baru itu nanti yang akan diunggah sebagai produknya. Saya kira di setiap poin ini ada ditambahkan keterangan seperti ini, apa yang dilakukan oleh mahasiswa, peserta, apa yang dilakukan oleh dosennya. Itu mungkin untuk rangkaian 6 hari pertama di siklus 1. Begitupun yang akan berlanjut lagi di siklus 2, sama yang tahapan dilakukan di siklus 1. Mulai dari poin 6, pencermatan, revisi, pelaksanaan siklus 2, pelaksanaan editing, dan mengunggah. Itu juga sama. Hari pertama, kedua siklus 2 itu pencermatan, hari ketiga revisi, hari keempat pelaksanaan pembelajaran, hari kelima editing dan uploading, terus hari ke-6 itu adalah mengunggah masukan dan balikan. Oke. Di setiap tagihan itu disampaikan bahwa akan ada kegiatan praktik mengajar, teaching dan non teaching. Sama yang dilakukan kemarin pada saat menyusun RTL di review. Itu semua diunggah nanti di bagian akhir dari setiap siklus. Jadi tagihannya itu adalah video praktik pembelajaran, kemudian form-form atau format-format kemajuan PTK, misalnya yang di siklus 1 itu mengidentifikasi masalah dan sebagainya. Kemudian tagihan yang kegiatan non-teaching adalah juga melakukan perekaman aktivitas non-teaching. Contohnya misalnya, ada seorang peserta PPG yang melaksanakan kegiatan non-teaching, misalnya kegiatan pramuka. Jadi, dia akan merekam aktivitas kegiatan non-teaching, kegiatan pramuka. Misalnya menanam, apalagi misalnya di SD ada kegiatan menanam sayuran di taman, itu yang akan dia lakukan. Begitu juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya di non-teaching. Oke, saya kira itu mungkin dulu Pak untuk secara sederhana di LMS apa yang akan kita lakukan untuk 6 hari pertama di siklus 1 dan begitu juga untuk 6 hari tahapan kedua di siklus 2. Ya, terima kasih Pak Sawat. Baik, terima kasih Pak Zagi. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman guru PAMON dan dosen pembimbing, ada yang ingin didiskusikan barangkali Bapak Ibu. Sekarang sudah pukul 17 kurang 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Pak. Pak Ibu Andi Tenri. Silakan, iya. Bu Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak, seputaran tadi yang Bapak sampaikan Pak Saki, apakah dalam setiap kelompok itu kita punya admin tersendiri? Artinya kalau misalnya ada masalah kita bisa langsung kontak admin kita atau mungkin secara keseluruhan satu saja Pak. Kemudian yang kedua, dalam upload video itu kan mereka terkadang terkendala di jaringan. Nah, bagaimana bagaimana pemesannya jika misalnya
dalam upload video yang harusnya sudah dikumpul misalnya nih hari, tetapi karena jaringan dia tidak bisa mengumpul tepat waktu, Pak. Apa yang harus kami lakukan sebagai guru pamong? Apakah tetap memberikan kebijakan untuk menunggu pada saat jaringannya lebih baik atau bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya langsung tambahkan Pak Sawal, mohon izin. Jadi Ibu Bapak, jadi dalam setiap kelas itu akan ada satu admin kelas. Ya, dalam setiap kelas, satu admin kelas. Di setiap kelas itu rata-rata ada 6 kelompok, ya. 3 dosen, kemudian 6 guru pamong. Jadi satu dosen akan ada 2 kelompoknya. Nah, begitu juga guru pamong masing-masing satu. Jadi itu semua akan dibantu oleh satu admin kelas untuk masing-masing kelasnya. Kemudian tadi terkait dengan masalah jaringan, ini juga sudah menjadi diskusi biasanya. Kalau misalnya di hari H itu ya, hari yang sesuai skenario adalah penguploadan video praktik pembelajaran, ketika peserta sudah berusaha ya di hari itu, namun misalnya ada terkendala dengan masalah jaringan, silahkan diberikan kebijakan untuk bisa mengupload besoknya, mudah-mudahan jaringannya sudah baik. Itu ya, silahkan diberikan kebijakan. Tinggal dilapor nanti di admin kelas, jika misalnya waktu untuk uploadnya itu sudah tertutup, diminta untuk dibantu dibukakan, karena peserta sudah berusaha melakukan, namun ada terkendala kondisi jaringan, tetap tidak bisa untuk di LMS-nya. Oke, salah satu lagi biasa yang mungkin bisa dilakukan ya, tapi mohon ini adalah biasanya itu teman-teman peserta PPG ada kondisinya tidak bisa mengupload di LMS, tetapi ketika dia mengirim ke email itu biasanya sukses atau bisa di Google Drive misalnya dan sebagainya. Kalau itu bisa dilakukan, salah satu caranya Pak, tapi itu yang paling bawah ya biasanya, bisa minta tolong temannya yang bagus sinyalnya di lokasi lain, minta tolong untuk diuploadkan tugasnya. Tapi dengan catatan, peserta yang minta tolong itu harus dipinjamkan akunnya ke peserta tersebut untuk diuploadkan saja. Gitu ya, bukan dikerjakan, tapi diuploadkan saja. Karena kondisi jaringan. Itu bisa saja dilakukan, tapi maka peserta temannya yang minta tolong itu harus login dengan akun peserta yang mau dikumpulkan. Gitu ya, itu biasanya yang dilakukan. Kalau misalnya setelah dikasih juga kesempatan keesokan harinya tetap tidak bisa, maka salah satu upayanya adalah coba dikirimkan temannya untuk dibantu uploadkan. Tapi mohon digarisbawahi hanya dibantu uploadkan, bukan dibantu dalam hal teknis pengerjaan dan sebagainya. Itu mungkin tambahannya Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ada pertanyaan Pak Saki? Iya Ibu, silakan. Ya, makasih Pak. Terkait dengan apa yang Pak Saki jelaskan tadi, ini hanya menegaskan Pak dari apa yang saya pahami. Video pembelajaran yang mereka buat itu kan kalau saya tidak salah simak tadi berdurasi sesuai dengan jam pelajaran, jadi 2 jam pelajaran. Tetapi untuk mereka upload masuk di LMS itu di editing antara maksimal 15 menit. Kemudian yang kedua mengenai kegiatan non mengajar. Apakah kegiatan non mengajar mahasiswa PPG itu juga akan kita amati apa yang mereka upload, kemudian kita berikan masukan terkait dengan hal-hal apa yang bisa menjadi hal yang bisa kita kembangkan terkait dengan video itu. Itu saja Pak, makasih ya. Oke, ya terima kasih Ibu. Saya mohon izin Pak Sawal, saya langsung tambahkan. Jadi benar Ibu, misalnya di RPP-nya itu sudah terjadwal 2 JP, maka dalam praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas, peserta PPG itu tetap melakukan pembelajaran normal seperti biasa dengan waktu yang normal juga 2 JP. Nanti hasil rekamannya, ya hasil rekamannya di situ ada kegiatan editing video praktek pembelajaran dibuat dalam durasi waktu 7-10 menit, ya boleh lebih-lebih sedikit Bapak Ibu, yang penting catatannya tadi tidak lebih dari 401 MB. Nanti video lengkapnya secara utuh pelaksanaan pembelajaran itu ada di link tadi di situ, di poin 4 kayaknya atau 5 ya.
poin 4 di situ peserta akan mengupload linknya saja karena dia diharuskan juga untuk memasukkan ke dalam YouTube. Jadi ketika Bapak Ibu sebagai pembimbing ingin menonton secara utuh ya tinggal diklik link itu. Oke. Kemudian juga untuk kegiatan non mengajar karena itu juga merupakan produknya atau tagihannya. Jadi tetap juga Ibu diperhatikan kegiatan non mengajarnya teman-teman peserta PPG. Apa yang sudah diupload itu tetap diperhatikan dan bisa saja menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam hal-hal untuk menambah nilai akhirnya selain video praktek pembelajarannya dan form-form kemajuan PTK-nya. Itu saja Ibu ya tambahannya. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak, masih bisa? Iya, silakan. Iya, terima kasih. Ini yang saya tangkap tadi tentang video praktik pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Apakah diperbolehkan mahasiswa untuk men-setting situasi pembelajarannya secara luring? Misalnya kalau memang di tempatnya terkendala jaringan, jadi mahasiswa men-setting pembelajarannya itu selama 3 siklus itu atau selama 3 minggu, itu dia mengumpulkan beberapa siswa supaya pelaksanaan pembelajarannya ini maksimal. Seperti itu. Jadi mereka men-setting, jadi tetap ada mahasiswa mungkin kalau dikumpul untuk Zoom mungkin agak kesulitan. Jadi mereka men-setting, mengumpulkan siswa untuk membuat suasana pelaksanaan pembelajarannya itu secara luring. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, saya langsung mungkin mau izin. Jadi hal tersebut sudah didiskusikan, dikonsultasikan juga Ibu dengan GTK. Jika misalnya di kondisi memang peserta ya di sekolahnya itu benar-benar memang sangat kesulitan untuk melaksanakan pembelajaran yang real dan sebagainya, maka di bagian bawahnya juga disilakan mengumpulkan ya beberapa siswa bisa 7 sampai 10 baru dibuat dalam suatu suasana kelas dan diberikan setting pembelajaran seperti biasa. Itulah yang dilakukan perekaman. Itu Ibu ya. Silakan jika memang kondisinya benar-benar seperti itu sangat begitu. Iya, terima kasih Bu.